ya kita harus memiliki keinginan yang sama untuk membeli, untuk bangga pada buatan kita sendiri, bangga buatan Indonesia. Jangan tepuk tangan dulu. Presiden Joko Widodo geram. Ia meluapkan sejumlah kejengkelan saat memberikan pengarahan kepada menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan BUMN tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia. Bukan tanpa sebab, luapan kejengkelan Jokowi ini dipicu oleh realisasi pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri di kementerian lembaga, baru 14% dari total anggaran 1.481 triliun rupiah. Bahkan, untuk pengadaan pulpen hingga buku tulis yang dipakai oleh lembaga pemerintahan juga masih berasal dari luar negeri. Presiden menekankan, kementerian, lembaga, dan BUMN tidak perlu bersusah payah mencari investor untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi akan meningkat jika seluruh pengadaan ikut dirasakan oleh pelaku UMKM. Karena keheranannya itu, Jokowi sempat mengucapkan kata bodoh pada instansi pemerintah yang tidak menggunakan produk dalam negeri. Bahkan, berencana akan mereshuffle menteri yang tidak taat atas kesepakatan itu. Jika ada yang tidak taat terhadap apa yang sudah kita sepakati pada hari ini, BUMN, saya sampaikan, Menteri BUMN, dah ganti dirutnya. Ganti, ngapain kita? Kementerian, ya sama saja itu, tapi itu bagian saya itu. Reshuffle, udah, saya itu. Saking jengkelnya, Jokowi bahkan melarang peserta yang hadir untuk bertepuk tangan saat penyampaian pengarahan. Setelah sejumlah investor hengkang dari keikutsertaan pembangunan ibu kota negara baru, Otorita IKN meminta masyarakat untuk ikut menyumbang dana. Usulan urunan dana tersebut dianggap pemerintah karena tidak memiliki dana yang memadai. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para gubernur. Ini merupakan bentuk dari kebinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita. Otorita Ibu Kota Negara berencana menjaring dana secara patungan dari masyarakat sebagai alternatif pendanaan pembangunan Ibu Kota Negara baru. Selain dana urunan dari masyarakat, dana filantropi juga masuk dalam opsi pembiayaan. Usulan dana saweran tersebut muncul di tengah kesulitan pemerintah menggait investor bagi proyek pembangunan Ibu Kota Negara baru Nusantara. Otoritas Ibu Kota Negara baru menyebut urunan dana dari masyarakat bersifat sukarela. Dana dari masyarakat disebut-sebut akan dialokasikan bagi fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan skala tertentu. Melalui kesempatan ini kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, dukungan dari semua masyarakat, karena kota ini adalah kota yang merefleksikan kenusantaraan, kekitaan semua, tentu dengan kearifan lokal yang sangat tinggi, sesuai dengan lokasinya yang berada di Kalimantan Timur. Munculnya usulan dana saweran bagi pembangunan Ibu Kota baru Nusantara sontak membuat publik ragu dengan keseriusan dan kesiapan pemerintah. Pada tahap pertama di tahun 2022 hingga 2024, pengerjaan IKN akan memakan dana cukup besar, mencapai 446 triliun. Dana tersebut dialokasikan bagi kawasan inti pusat pemerintahan. Sementara sisanya 80% berasal dari investasi, partnership, dan penerbitan obligasi.
Munculnya usulan dana saweran dari masyarakat bagi pembangunan ibu kota baru Nusantara sontak membuat publik mempertanyakan kesiapan pemerintah untuk membangun ibu kota baru. Untuk bahas hal tersebut sudah bergabung bersama kami Ketua Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono dan Direktur Eksekutif Indef Taufik Ahmad. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mas Abram. Ya, saya ke Mas Sidik dulu. Mas Sidik. Ya, nampaknya mode suaranya belum diaktifasi, Mas. Mas Sidik. Ya, selamat malam. Ya, saya sudah dengar. Ya, Mas Sidik, saya langsung ke pertanyaan. Seberapa logis, seberapa rasional sebetulnya ide saweran ini untuk membangun ibu kota negara baru Nusantara di tengah keadaan ekonomi yang dirasa sulit bagi masyarakat? Terima kasih Bung Abraham. Terkait dengan pertanyaan tadi, perlu kami jelaskan dulu duduk persoalan menyangkut pendanaan untuk persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota Nusantara. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ibu Kota Negara, bahwa pendanaan untuk persiapan pembangunan dan juga pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan pemerintahan itu bisa bersumber dari APBN dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan di bagian lampiran juga dinyatakan bahwa terdapat sejumlah alternatif pendanaan tersebut, di mana di situ dicantumkan salah satunya adalah creative financing dan di situ ada crowdfunding atau urun dana. Jadi perlu diluruskan bahwa alternatif urun dana itu adalah salah satu alternatif yang bisa dinyatakan sebagai salah satu sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Ya, belum menjawab pertanyaan. Seberapa yakin bahwa ini akan memancing minat masyarakat untuk mengumpulkan dana membantu proyek ini di tengah keadaan mereka yang sulit? Sebagai sebuah alternatif, ini perlu dinyatakan, dicantumkan dalam undang-undang, dalam ketentuan peraturan perundangan, termasuk dalam rancangan peraturan pemerintah tentang pendanaan, bahwa kemudian itu bagaimana minat pihak yang diundang untuk terlibat dalam skema pendanaan tersebut, ya nanti kita lihat dalam perkembangannya seperti apa. Karena di sini sekali lagi terdapat banyak alternatif untuk pendanaan, pembiayaan pembangunan ibu kota Nusantara. Sudah ada investor baru yang dipastikan masuk setelah SoftBank mundur? Sejauh ini penjajakan terus dilakukan dan pemerintah yakin bahwa program pembangunan ibu kota Nusantara ini akan atraktif, akan menarik minat investor untuk berinvestasi di dalam program pembangunan ini. Oke, saya ke Mas Tauhid. Mas Tauhid, kalau saya bertanya soal minat masyarakat tadi, ini menjadi menarik ya, karena masyarakat sulit saat ini untuk mengakses harga minyak goreng salah satunya. Mereka juga sangat sulit untuk dapat itu. Kemudian harga sembako yang dirasa menyulitkan jelang Ramadan ini juga menjadi perhatian publik. Lantas ada upaya untuk menghidupkan urunan warga di tengah kondisi seperti ini untuk ibu kota negara baru Nusantara. Bagaimana menurut Anda? Ya, saya kira tadi apa yang disampaikan Pak Sidik Pramono ya, secara undang-undang memang disahkan, tapi memang sangat tergantung situasi masyarakat pada saat ini. Tentu yang memberikan sumbangan atau urunan dalam rangka pembangunan IKN agak sulit untuk kelompok menengah ke bawah, begitupun kalaupun ada mungkin hanya sebagian orang. Kalau tadi yang disebutkan bahwa crowdfunding itu memang asal muasalnya adalah sifatnya volunteer begitu, tetapi dalam perkembangannya di beberapa negara termasuk di Belanda, Amerika dan Eropa itu memang sudah lebih advance ya, bahwa mereka juga menjanjikan imbal hasil ataupun keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat. Nah, saya melihat memang pada sisi ini kalau melihat pelajaran dari banyak negara, tampaknya ini butuh tahap dan butuh proses yang cukup panjang. Masalahnya adalah tidak mudah karena untuk infrastruktur di Indonesia, pengalaman untuk urunan dana ini sangat sulit ya, katakanlah, karena kalau kita lihat lembaga-lembaga sosial sebenarnya sudah mulai banyak, misalnya untuk air bersih, kemudian untuk pembangunan masjid dan sebagainya yang sifatnya volunteer sebenarnya sudah banyak sekali. Memang pengelolaannya sangat terbatas begitu. Nah, mungkin saya kurang tahu kalau misalnya pemerintah akan menciptakan satu sistem yang cukup atraktif, sementara di sisi lain mungkin bagi sebagian masyarakat
IKN bukan menjadi prioritas. Nah, ini yang saya kira menjadi titik sentralnya di situ. Satu lagi, memang tidak semua masyarakat mungkin ya bisa berpartisipasi di tengah situasi seperti ini begitu. Oke, soal bahwa Anda sebutkan tadi, masyarakat tentu bertanya soal timbal balik. Ini kan kalau kita tahu crowdfunding selama ini sangat marak dilakukan di masyarakat kita kan, tapi sifatnya sosial ya, karena mereka melakukan itu atas nama bahwa mereka empati untuk sesuatu gitu ya. Tapi untuk atas nama cinta tanah air, rasa terhadap ibu kota Nusantara ini, menurut Anda apakah ini mungkin? Apakah ini terukur? Ya, saya kira memang tidak. Memang kalau kita lihat ya jenisnya ada yang base donasi, ada yang reward, ada yang equity, ada yang juga hutang, hibrid maupun beberapa ya. Saya kira memang ya mungkin harus dijelaskan oleh pemerintah mana yang sebenarnya jenis-jenis investasi. Ya, mekanisme yang disiapkan ya. Ya, mekanisme yang disiapkan begitu. Nah, kalau lihat pengalaman memang kalau yang donasi saya kira lebih sedikit ya, karena masyarakat cenderung untuk berdonasi pada lingkungan sekitar, ya itu yang penting. Tapi kalau misalnya ada skema lain yang ada imbal hasil, mungkin tertarik begitu. Tentu saja ketertarikan mereka sifatnya pada proyek-proyek infrastruktur yang memberikan imbal hasil lebih tinggi, misalnya dari SBN, dan sifatnya jangka pendek. Nah, kalau kita lihat IKN ini kan jangka menengah minimal 10-15 tahun, dan tentu saja tidak terbatas, sangat terbatas pada infrastruktur tertentu yang bisa menghasilkan reward sebesar itu. Gitu. Mekanisme seperti apa sebetulnya yang disiapkan untuk crowdfunding ini? Apakah sifatnya lending, pinjaman, ada imbal hasil, atau memang donasi aja sebetulnya, Mas Sidik? Ya, ini pada dasarnya tadi beberapa skema yang disampaikan Pak Taufik tadi tentu sudah masuk dalam rancangan detail teknis nanti yang akan disiapkan oleh pemerintah. Tentu ini membutuhkan eksplorasi, sekali lagi kemungkinan-kemungkinan tadi yang pasti sudah diinventarisir, dan ini sekali lagi di dalam undang-undang, dalam peraturan perundangan, dalam RPP-nya, ini adalah sesuatu yang pertama, ini boleh dan bisa dilakukan. Kemudian skema-skema teknisnya seperti apa, nanti terus seiring dengan berjalannya waktu, dengan pembicaraan yang lebih detail, semuanya akan disampaikan kepada publik pada saatnya nanti. Ya, pada saatnya nanti, artinya sifatnya menunggu, kita tunggu. Artinya seperti apa yang disiapkan oleh tim di sana. Terima kasih, Mas Sidik, terima kasih Mas Tauhid sudah hadir berbincang bersama kami.